Gembar-gembor Gareth Southgate membawa timnas Inggris juara lagi-lagi gagal terrealisasi. Skuad The Three Lions harus menangis pilu setelah takluk atas timnas Spanyol di babak final Piala Euro 2024. Kegagalan ini merupakan karma keras kepada Southgate yang dinilai anti kritik. Selain itu, timnas Inggris juga selalu dihantui dengan kutukan gagal juara Harry Kane. Dengan kegagalan ini, masa depan Southgate melatih timnas Inggris pun kian dipertanyakan. Cetak Gol coba merangkum kehancuran timnas Inggris di Piala Euro 2024 sebagai berikut. Kegagalan generasi emas Inggris. Tim nasional Inggris punya kutukan selalu mengalami kegagalan di ajang besar. Pasukan Tiga Singa sudah mulai puasa gelar selama 58 tahun sejak meraih gelar Piala Dunia di tahun 1966. Padahal skuad The Three Lions nggak pernah kekurangan pemain hebat di setiap generasinya. Sebut saja ada Alan Shearer, David Beckham, Ian Wright hingga Frank Lampard. Tradisi buruk ini berlanjut ketika Gareth Southgate menjabat sebagai pelatih kepala. Manajer kelahiran Watford ini mulai menukangi tim pada September 2016 yang lalu. Southgate diberikan tugas berat untuk bisa memberikan prestasi kepada Inggris. Kiprah pertamanya dilakukan pada ajang Piala Dunia 2018 di Rusia. Saat itu, Opta memprediksi pasukan Putih Biru mampu untuk menembus partai final. Alasannya, skuad asuhan Southgate punya banyak pemain berkualitas di setiap lininya. Sebut saja ada Jamie Vardy, Harry Kane, Jordan Henderson, Kyle Walker hingga Marcus Rashford yang sedang dalam top performa. Sayangnya pemain-pemain ini gagal untuk membuktikan diri. Inggris harus rela dikalahkan oleh Kroasia dengan skor tipis 1-2 di babak semifinal. Fabio Capello memberikan kritikan tajam atas kegagalan yang didapatkan oleh The Black Country. Pelatih asal Italia ini menyebut para pemain Inggris punya mental yang lemah. Menurutnya, para pemain selalu punya alasan saat diberikan porsi latihan yang berat. Dia menambahkan para pemain sudah seharusnya berusaha keras apabila menginginkan gelar juara. Omongan Capello kembali dibuktikan di Euro 2020 dan Piala Dunia 2022. Inggris sebenarnya punya pencapaian hebat dengan mampu lolos ke partai final di Euro 2020. Namun keberhasilan ini dianggap hanya sebuah keberuntungan saja. Pasalnya skuad Tiga Singa nggak mampu mengalahkan Italia di partai puncak. Padahal skuad Gli Azzurri tampil dengan skuad seadanya dengan materi pemain yang sudah berusia tua. Kemudian hasil buruk di Piala Dunia 2022 juga masih melekat di kepala para fans Inggris. Pasukan Gareth Southgate menyudahi kiprahnya usai disingkirkan oleh Prancis di babak perempat final. Di sisi lain, Roberto Mancini mengaku sempat iri dengan kualitas para pemain Inggris. Dia bilang Italia nggak punya pemain berbakat di setiap tahunnya. Meskipun begitu, sang pelatih sukses menghadiahkan 1 gelar Piala Euro untuk Gli Azzurri. Keras kepalanya Gareth Southgate. Kegagalan timnas Inggris nggak terlepas dari sikap buruk yang dimiliki oleh Gareth Southgate. Pelatih 53 tahun ini dikenal dengan gaya kepelatihannya yang keras kepala. Buktinya, sang pelatih melakukan keputusan aneh pada Piala Dunia 2022. Dirinya nekat membawa pemain yang sedang mengalami penurunan performa. Pemain yang dimaksud adalah Harry Maguire dan Calvin Phillips. Keduanya sering mendapatkan kritikan saat bermain di klubnya masing-masing. Chris Sutton menjadi salah satu orang yang memberikan kecaman atas keputusan itu. Mantan pemain Chelsea ini mengaku heran dengan dibawanya Maguire ke Piala Dunia 2022. Apalagi mantan bek Leicester City itu sempat absen panjang karena cedera. Surat kabar asal Inggris yakni Daily Mail sempat mengklaim Southgate sebagai pelatih terburuk sepanjang masa. Pasalnya, ex-Middlesbrough ini selalu menghiraukan nasihat para legendanya. Keputusan aneh ini sempat ingin diulanginya pada perhelatan Euro 2024. Sang pelatih sebenarnya masih sangat membutuhkan tenaga Calvin Phillips dan juga Harry Maguire. Namun keduanya harus absen karena masih menjalani pemulihan cedera.
Gara-gara hal itu, Southgate mengaku sangat merindukan Calvin Phillips. Dia bilang Inggris akan bisa menyajikan permainan terbaik jika diperkuat oleh sang pemain. Komentar ini membuat pelatih kelahiran Watford ini kembali mendapatkan kecaman. Gary Lineker menganggap sang pelatih seharusnya nggak mengucapkan omongan seperti itu. Pasalnya, skuad Tiga Singa masih punya banyak pemain hebat selain Calvin Phillips. Akan tetapi, Southgate merupakan orang yang pilih-pilih dalam hal menentukan pemain. Sang manajer mengakui nggak menemukan sosok yang mampu menggantikan Phillips. Bahkan mantan pemain Aston Villa ini punya cara tersendiri untuk mengatasi masalah tersebut. Dirinya lebih memilih untuk memanfaatkan Trent Alexander-Arnold sebagai gelandang. Lalu juga ada Bukayo Saka yang sering ditaruh sebagai bek sayap kanan. Wayne Rooney menjadi salah satu orang yang mengecam eksperimen ini. Menurutnya, sang pelatih terlalu asal-asalan dalam meracik strategi untuk skuad putih biru. Keputusan keras kepala lainnya terlihat saat Southgate nggak membawa para pemain yang berkualitas. Pemain yang dimaksud ada Jack Grealish dan juga Michael Olise. Keduanya dinilai gagal bersaing dengan para punggawa pilihan sang pelatih. Padahal Grealish dan Olise masih menunjukkan penampilan terbaik di kompetisi musim lalu. Kesombongan Gareth Southgate di Piala Euro 2024. Meskipun mendapatkan banyak kritikan, Gareth Southgate tetap menyombongkan dirinya. Pelatih 53 tahun ini punya hasrat besar untuk meraih gelar Piala Euro 2024. Bahkan sang pelatih berani mundur dari jabatannya jika gagal meraih gelar juara. Omongan besar Southgate nyaris berbuah karma bagi skuad The Three Lions. Sebab timnas Inggris tampil angin-anginan terutama di fase grup. Penampilan anak asuh Gareth Southgate jauh dari harapan meskipun bertabur bintang. Dirinya hanya berhasil meraih 3 kemenangan di waktu normal sejak babak grup. Saat itu skuad The Black Country menang saat berhadapan dengan Serbia, Slovakia, dan Belanda. Nggak cuma itu, Inggris juga cuma mampu melesakkan 7 gol saja dari 6 laga. Catatan ini hampir 2 kali lipat dari Spanyol yang berhasil menyarangkan 13 gol di laga yang sama. Strategi miskin gol Southgate langsung mendapatkan sorotan tajam dari banyak pihak, termasuk Erik ten Hag yang menganggap taktik Southgate sudah sangat membosankan. Erik ten Hag menilai Southgate terlalu berani untuk bermain menunggu. Menurutnya, peluang Inggris meraih kemenangan akan kecil jika terus-terusan mengandalkan taktik tersebut. Wajar saja Ten Hag mengkritik habis-habisan taktik lemah Gareth Southgate. Pasalnya, pasukan Ratu Elizabeth nyaris dikalahkan Swiss di babak perempat final. Skor imbang 1-1 menghiasi waktu normal hingga babak perpanjangan waktu. Beruntung Inggris dapat menang lewat drama babak adu penalti. Keberuntungan sekali lagi didapatkan oleh sang pelatih kala berhadapan dengan Belanda. Saat itu The Three Lions menang setelah Southgate mengurangi sifat keras kepalanya. Dirinya memasukkan Cole Palmer dan Ollie Watkins 9 menit sebelum waktu berakhir. Keduanya berhasil menjadi pahlawan lewat kerjasama yang membuahkan gol. Padahal sang pelatih sempat dikritik karena nggak mau memainkan Palmer. Pemain Chelsea ini selalu menjadi penghangat bangku cadangan di sepanjang turnamen. William Gallas selaku legenda Arsenal sempat heran dengan keputusan sang pelatih. Dia menyebut Palmer merupakan pemain yang bisa menjadi penentu kemenangan di laga penting. Akhirnya omongan tersebut berhasil dibuktikan dengan hasil kemenangan atas skuad oranye. Bukannya berterima kasih, sang pelatih justru makin besar kepala. Alumnus dari Middlesbrough ini menyombongkan keberhasilan strateginya. Dia yakin taktik modernnya ini bisa membawa Inggris meraih gelar juara Euro 2024. Southgate sangat yakin bisa mengandaskan perlawanan Spanyol di partai final. Tersingkir memalukan atas timnas Spanyol. Omongan Gareth Southgate sangat wajar mengingat Inggris punya peluang besar menang atas Spanyol. Sang pelatih bahkan melontarkan komentar seolah-olah meremehkan La Furia Roja. Southgate bilang Inggris akan melancarkan permainan berbahaya yang mengancam.
Pelatih 53 tahun ini sangat yakin bisa mengandaskan perlawanan skuad La Furia Roja. Namun Southgate harus berjuang keras untuk bisa membuktikan ucapannya, sebab Spanyol sendiri punya filosofi permainan menyerang yang sangat agresif. Taktik sang pelatih sempat mendapatkan kritik oleh Rio Ferdinand. Pundit dari Daily Mail ini merasa Inggris asuhan Southgate nggak punya arah permainan yang sangat bagus di atas lapangan. Ferdinand meminta Southgate untuk berbenah dan memperbaiki pola permainannya. Akan tetapi nasihat Ferdinand gak didengarkan dengan baik oleh sang pelatih. Southgate justru tetap berpegang teguh dengan pendiriannya. Alhasil pasukan The Black Country harus kalah segalanya saat bertemu timnas Spanyol di partai final. Sejak awal laga, La Furia Roja sudah menunjukkan permainan dominasinya. Inggris pun terpaksa kalah penguasaan bola dan hanya bisa menguasai ball position sebesar 35%. Selain itu, Spanyol juga mendapatkan banyak peluang dengan melesakkan 16 tembakan. Skuad La Furia Roja akhirnya berhasil mencetak gol lewat Nico Williams di awal babak kedua. Sebenarnya Inggris mampu menyamakan kedudukan lewat Cole Palmer di menit ke-73. Namun benteng Matador mampu membalikan kedudukan lewat Mikel Oyarzabal di penghujung laga. Hasil ini membuat Southgate gagal memenuhi ambisinya. Para fans langsung menagih janji sang pelatih yang bakal mundur apabila gagal membawa timnas Inggris menjadi juara. Para pemain Inggris pun gak bisa menutupi kekecewaannya. Jude Bellingham bahkan terlihat frustasi dan marah-marah sampai menendang bangku cadangan di pinggir lapangan. Di sisi lain, Southgate justru menyalahkan para pemainnya yang tampil buruk. Dia kesal karena anak asuhnya gak mampu memenangkan penguasaan bola. Meskipun begitu, Southgate memberikan apresiasinya kepada Spanyol. Menurutnya, Spanyol berhasil menunjukkan performa yang luar biasa dengan memegang kendali permainan. Terlalu mengabaikan pemain muda potensial. Kegagalan juara Euro membuat timnas Inggris semakin dibenci oleh banyak orang. Pasalnya, Southgate dinilai terlalu mengabaikan para pemain muda yang punya potensi. Sang pelatih secara berani menaruh Cole Palmer di bangku cadangan sepanjang turnamen. Pemain Chelsea ini kalah saing dari Bukayo Saka yang kerap diandalkan oleh Southgate. Bersumber dari Transfer Market, Palmer tercatat hanya memainkan 7 laga bersama timnas Inggris. Akibatnya, Southgate pun mendapatkan kritikan dan hujatan tajam. Cesc Fabregas selaku pelatih Como terkejut dengan keputusan Southgate yang mencadangkan Palmer. Dia bilang Inggris bakal tampil mendominasi apabila Palmer bermain. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Alan Shearer. Mantan pemain Newcastle United ini berharap kalau Southgate bisa terus memainkan Palmer untuk menjadi solusi kebuntuan. Ucapan dari para pundit ini wajar mengingat Palmer menjalani performa impresif di musim lalu. Berseragam The Blues, dirinya masuk ke dalam jajaran top skor dengan torehan 22 gol. Catatannya hanya kalah dari Erling Haaland yang mengemas 27 gol. Berkat pencapaian hebat ini, Palmer dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Liga Inggris 2023-2024. Sebenarnya, pemain kelahiran Manchester ini sudah berhasil melakukan pembuktian. Dirinya mampu menjawab keraguan sang pelatih di partai semifinal menghadapi Belanda. Di laga itu dirinya berhasil menyumbangkan 1 assist untuk gol Ollie Watkins di menit ke-81. Gol tersebut membuat skuad The Three Lions memastikan diri ke partai puncak. Performa Palmer kembali dilanjutkannya di partai puncak kontra Spanyol. Meskipun menelan kekalahan, pemain bertinggi 189 cm ini sukses menyamakan kedudukan. Selain Palmer, Southgate juga mengabaikan sosok pemain muda bertalenta yakni Anthony Gordon. Ex dari Everton ini hanya mendapatkan 1 kesempatan bermain di sepanjang Euro. Padahal Gordon dipilih Southgate sebagai pengganti Jack Grealish yang sebelumnya dicoret. Bersama Newcastle, Gordon sukses mencetak 12 gol dan 11 assist di musim lalu. Bahkan Southgate sempat memuji habis-habisan performa apik dari Gordon. Dia bilang sang pemain merupakan penyerang berbahaya apabila ditangani dengan pelatih yang tepat. Meneruskan kutukan di Piala Euro. Timnas Inggris kembali melanjutkan kutukan gagal juara di partai final Piala Euro.
Sebelumnya, skuad The Three Lions sempat melaju ke partai puncak di ajang Euro 2020. Akan tetapi timnas Inggris gagal juara setelah dikalahkan oleh Italia di babak adu penalti. Padahal skuad The Three Lions saat itu diunggulkan karena punya komposisi skuad yang komplit. Kegagalan di tahun ini bahkan meninggalkan pil pahit yang lebih menyakitkan. Dilansir dari Opta, Inggris menjadi satu-satunya negara yang gagal juara setelah back-to-back lolos ke final. Pencapaian back-to-back sebenarnya sempat diraih oleh Jerman dan juga Spanyol. Namun, kedua negara ini berhasil meraih gelar juara setelah menjadi runner-up di edisi yang sebelumnya. Timnas Inggris juga masih belum bisa memecahkan puasa gelar Piala Euronya. Sejak bergulir di tahun 1960, The Three Lions belum mampu mengoleksi satupun gelar juara. Di sisi lain, timnas Inggris juga dihantui oleh kutukan Harry Kane yang selalu gagal juara. Bomber Bayern Munchen ini sudah gagal juara saat menjalani 6 partai final di sepanjang karirnya. Dani Olmo sudah memprediksi jika Harry Kane bakal bisa melanjutkan kutukan buruknya. Mantan pemain La Masia ini mengulang kenangan indah di Piala Super Jerman di musim lalu. Saat itu, Olmo melesakkan hat-trick yang membuat Kane gagal juara bersama Bayern Munchen. Ex pemain Tottenham Hotspur ini sangat berambisi untuk bisa meraih gelar juara. Bahkan Harry Kane sempat mengatakan dirinya rela menukar semua rekor individunya demi meraih gelar. Jose Mourinho juga sudah memperkirakan jika Inggris nggak bakal juara. Menurut Mourinho, para pemain Inggris berada di zona nyaman dan enggan untuk merantau. Ex pelatih Real Madrid ini merasa pemain lokal lebih memilih untuk berkarir di Premier League. Hal itu membuat para punggawa nggak mendapatkan sesuatu yang berbeda di kompetisi lainnya. Mourinho membandingkan Inggris dengan Argentina yang mampu meraih gelar juara Piala Dunia. Dia bilang para pemain Albi Celeste berani untuk merantau dan berkarir di luar negeri. Tercatat hanya Franco Armani yang mendapatkan pemanggilan dari liga lokal Argentina. Itulah ulasan kronologi lengkap kehancuran timnas Inggris di Piala Euro 2024. Bagaimana pendapatmu, akankah kutukan gagal juara akan terus menghantui skuad The Three Lions di ajang-ajang yang akan datang? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.